merasakan Tuhan ada Engkau di tempat ini Tuhan, ada hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk ada di tempat ini hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kami dapat terus melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Buat para asder dan greeters Tuhan, buat para tim musik ya Tuhan, buat multimedia Tuhan, buat guru-guru di gereja anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masih dapat melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan buat kami ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan, hanya Engkau saja bertahta di tempat ini Tuhan. Berkati ya Tuhan para pelayan yang melayani hari ini Tuhan. Biarkanlah kami membagikan sukacita damai sejahtera Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biarkanlah kami melayani dengan tulus Tuhan, seperti Kau melayani kami Tuhan. Jadikan hati kami hati-Mu ya Tuhan. Jadikan kami seperti Engkau ya Tuhan, serupa dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, setiap kesalahan kami, dosa-dosa kami Tuhan yang telah kami perbuat Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami Tuhan yang selama ini tidak layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan ya Tuhan kami untuk datang ke tempat ini ya Tuhan. Layakkan kami untuk sujud di hadapan Engkau ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat yang membagikan firman hari ini ya Tuhan. Pastor Lili ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada pesan yang dari Engkau hari ini Tuhan. Ada firman yang berapi-api ya Tuhan. Ada firman yang dapat mengubahkan jemaat di tempat ini ya Tuhan.
Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Amin. Luar biasa. Saya senang sekali hari ini kita bisa beribadah pada pagi hari ini karena saya tahu bahwa kalau kita bisa ada di tempat ini sekali lagi selalu bersyukur, saudara. Selalu bersyukur karena Tuhan itu baik, memberikan kita satu hari lagi waktu untuk ada di dunia ini. Amin, saudara. Amin. Tema kita di minggu lalu saya bicara mengenai doa. Coba bilang kiri kanan, doa. Doa. Diawali dengan doa itu salah satu disiplin rohani, saudara ya. Disiplin rohani. Tema pada pagi hari ini bicara mengenai kehidupan doa. Coba bilang kiri kanan, kehidupan doa. Saudara, saudara masih ingat kapan pertama kali saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara masih ingat nggak kira-kira tahun berapa? Masih ingat nggak tahunnya? Masih? Lupa? Dan kira-kira kalau kita ingat tahunnya, kita tahu kira-kira umur kita menjadi anak Tuhan sudah berapa lama ada di dunia ini? Bisa dihitung kan? Oh, saya sudah 10 tahun. Oh, saya sudah 20 tahun. Oh, saya sudah 30 tahun. Oh, saya sudah hampir 40 tahun. Lama juga ya. Saya sudah lama ikut Tuhan. Dan ini ada dalam pikiran kita. Selama bertahun-tahun, kita menjadi anak Tuhan. Apakah kita mengalami pertumbuhan rohani? Ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Siapa saya saat ini di hadapan Tuhan? Kalau saya berdiri saat ini di hadapan Tuhan, saya bisa mengatakan kepada Dia, yes Tuhan, saya sudah berlari, saya sudah berlomba, saya sudah naik kelas, saya sudah di tangga yang kesekian karena saya bertumbuh secara rohani. Banyak orang Kristen saudara jatuh bangun dalam kehidupan rohani. Segala sesuatu yang terlihat, segala sesuatu yang ada di dalam pasti kelihatan di luar, saudara. Apa yang bertumbuh di dalam akan bertumbuh juga kelihatan di luar. Kalau kita merasa bahwa kita sudah bertumbuh, tetapi di luar yang terlihat tidak ada pertumbuhan, dari kita sendiri sadari, kok iya ya, saya masih begini ya, saya masih sama seperti saya tahun lalu ya. Bahkan saya lebih nggak bertumbuh. Lebih baik yang waktu saya pertama kali ikut Tuhan, doa saya, baca firman saya beda gitu ya. Nah, di dalam pertumbuhan kerohanian saudara, saya menyadari bahwa waktu saya berpikir mengenai apa yang Tuhan mau bicara pada pagi hari ini, Tuhan ingatkan saya mengenai kehidupan doa. Kadang-kadang kehidupan doa kita ini, kita hanya fokus kepada apa sih itu doa? Oh ya, komunikasi sama Tuhan. Saya sudah kok setiap hari komunikasi sama Tuhan. Amin. Memang firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa, berarti selalu harus berdoa, selalu harus berkomunikasi. Tetapi komunikasi yang seperti apa menunjukkan level dari doa kita, menunjukkan pertumbuhan dari kerohanian kita. Itu yang hari ini kita pelajari, saudara. Itu yang sama-sama kita bisa renungkan, saudara. Amin. Kesudahan firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 7.
kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita tahu sekarang sudah mau akhir zaman. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau supaya kita dapat berdoa. Saudara, kadang-kadang yang saudara lakukan itu sepertinya berdoa tetapi tidak berdoa, saudara. Amin. Yang membuat kita bisa berdoa pada waktu kita bisa menguasai diri kita dan menjadi tenang. Pada waktu kita sadar dengan siapa kita sedang berkomunikasi. Pada waktu kita menyadari bahwa komunikasi sama Tuhan adalah sesuatu yang terpenting, esensi yang terpenting dari kehidupan ini. Amin. Semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin menyadari bahwa saya perlu untuk bertumbuh secara rohani. Saudara, banyak orang lama kenal Tuhan tetapi tidak merasa penting untuk bertumbuh secara rohani. Saya ulangi, banyak orang sudah lama kenal Tuhan tetapi tidak merasa perlu untuk bertumbuh secara rohani. Karena menurut dia mengenal Tuhan itu yaitu cuma dengar khotbah hari Minggu, dengar khotbah di YouTube. Mengenal Tuhan itu tahu tentang Tuhan, ya. Mengenal Tuhan itu tahu tentang firman-firman Tuhan. Mengenal Tuhan itu tahu mengenai kebenaran-kebenaran Tuhan. Saya katakan tahu. Tetapi kenapa kita sebagai orang Kristen atau kita sendiri tidak menyadari kenapa saya nggak bisa bertumbuh secara rohani? Karena kita banyak tahu. Hati-hati dengan banyak tahu itu yang akhirnya fokus kita akhirnya menghakimi orang lain. Bahkan menghakimi orang-orang yang khotbah di YouTube. Saudara, ya, ini nggak benar nih khotbahnya, ini nggak benar ya. Tetapi fokus yang harusnya kita sebagai orang Kristen sadari bahwa semua firman itu tujuannya untuk apa? Mendidik kita, mendisiplinkan kita, membangkitkan kita, membangun kita. Tujuan utamanya bukan buat orang lain, tetapi buat kita. Hari ini mari kita sadari sama-sama, mau gak kita bertumbuh secara rohani? Atau kita cuma mau, yang penting saya hari Minggu ke gereja, yang penting saya hari Minggu ketemu teman-teman, yang penting saya hari Minggu bersetubuh. Itu juga penting. Tetapi sadari, kita akan menjadi anak-anak yang gampangan, saudara. Kita akan menjadi anak-anak terus secara rohani. Kita akan menjadi orang-orang yang berpikir bahwa saya itu perlu ditegur, saya perlu disehati, saya perlu diperhatiin, saya perlu diomong, saya masih perlu susu terus, sampai 30 tahun saya perlu susu terus. Perkembangan kita tidak normal. Amin. Dan kadang-kadang fokus kita bukan kepada Tuhan. Fokus kita kepada apa yang kita mau dari Tuhan. Beda, saudara. Berdoa, fokus kita karena kita mencari Tuhan, perlu Tuhan. Sama fokus kita kepada mau sesuatu yang dari Tuhan. Untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh, ya, kalau saudara mau isi titik-titik saudara ya di situ, kita harus memiliki kehidupan doa, ya, kehidupan doa. Bukan hanya kita harus berdoa, beda. Kita harus memiliki kehidupan doa. Saudara, kehidupan itu kalau secara sekarang ini bernafas ya saudara, amin. Saudara bisa bayangin
Kalau kita berhenti bernapas 1 hari, kita mati. Kalau bicara mengenai kehidupan, sesuatu yang continuous, berkelanjutan, nggak bisa berhenti terus mulai lagi. Sesuatu yang terus menerus selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Semangat, saudara. Amin. Amin. Terus, lanjut. Kehidupan doa harus mengalami pertumbuhan. Bilang kiri kanan. Kehidupan doamu harus mengalami pertumbuhan. Amin. Level pertumbuhan kehidupan ini yang kita belajar sama-sama saudara dan saya. Yang pertama, doa menjadi suatu kebutuhan untuk Tuhan tolong kita. Itu level yang pertama. Setiap kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan tolong hari ini Engkau menyertai aku, Engkau menjagai aku. Hari ini saya mau beraktivitas, mau bekerja, Tuhan pimpin hidup aku. Hari ini saya mau berangkat bekerja, kuliah, Tuhan pimpin aku. Terima kasih untuk makanan ini, berkati makanan dan minuman ini. Tuhan saya mau ketemu orang biar deal. Tuhan saya mau jualan biar jualan laku. Tuhan saya mau lakuin pimpin saya Tuhan. Tuhan tolong saya. Itu level pertama. Level di mana kita minta Tuhan menolong kita. Ya, amin. Sampai di mana level kita saat ini? Apakah kita masih di dalam level yang sama? Level 1, setiap doa kita memang mulainya ucapan syukur. Setelah itu mungkin kita minta ampun, habis itu tetap minta, saudara. Level kedua, saudara. Semangat, kita firman Tuhan kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita percaya Tuhan mengabulkan doa kita, makanya kita berdoa, ya kan? Kenapa orang nggak mau berdoa? Karena nggak percaya Tuhan nggak ngabulin doa. Apakah salah dengan meminta? Nggak salah. Firman Tuhan juga bilang kita meminta, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Tetapi itu adalah satu level dasar di dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan doa kita, maksud saya. Saya ingat beberapa nabi Tuhan, selalu doanya, Yunus berdoanya di mana? Di perut ikan. Siapa lagi? Daniel di kandang singa dia berdoa. Wah, tolong. Di mana lagi? Banyak hamba-hamba Tuhan berdoa pada waktu dia juga membutuhkan. Jadi salah nggak? Nggak salah, saudara. Mungkin Yunus waktu nggak berdoa dia masih di perut ikan kali ya. Udah jadi dagingnya ikan kali sekarang ya. Artinya seperti ini, bukan kita nggak boleh, itu adalah level dasar. Setiap kita pasti akan melakukan hal yang sama. Amin, saudara. Mari kita naik kelas di level yang kedua. Level yang kedua, doa menjadi satu kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara pernah ketemu, kalau saya mau bicara mengenai satu hubungan saudara ya, hubungan yang semakin dekat, pasti selalu rindu ingin bertemu terus, benar kan? Ya, kalau nggak bisa ketemu ya WA, nggak bisa WA ya telepon atau video call. Sekarang puji Tuhan ada video call. Dulu boro-boro video call, telepon aja ke Amerika aja setiap menit aja berapa puluh ribu, saudara ya. Sekarang semuanya dipermudah untuk kita bisa berkomunikasi. Level kedua adalah seberapa rindunya untuk kita melihat kita mau ngobrol sama Tuhan. Walaupun kadang-kadang ngobrolnya itu bisa kita curhat, tapi kita nggak meminta sesuatu loh. Ini level di mana Tuhan beri saya kekuatan, saya udah nggak kuat.
Tuhan, saya tahu bahwa itu Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sampai saat ini selalu mendukung hidup saya. Terima kasih Tuhan, apapun yang saya lakukan, bahkan hal yang buruk yang saya lakukan, Engkau tetap mengasihi saya. Level di mana kita juga tahu hatinya Tuhan, bahwa Tuhan juga rindu sama kita. Level di mana kita tahu siapa diri kita, sehingga waktu kita datang Tuhan dengan penuh kerinduan, kita nggak merasa tertolak. Ada banyak anak Tuhan bertahun-tahun menjadi anak Tuhan, merasa tetap minder datang sama Tuhan, merasa nggak layak datang sama Tuhan. Berapa tahun waktu saya masih punya masalah dengan ayah saya, saudara, saya cuma bisa berdoa, bicara mengenai Bapa itu, Bapa kepada Allah, itu cuma di doa Bapa kami. Selebihnya itu, ya Tuhan Allah. Sulit, berat untuk bilang Tuhan itu Bapa. Sepertinya saya merasa saya tidak layak. Sepertinya susah untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Sepertinya ada tembok yang sangat tebal untuk saya bisa berkomunikasi sama Tuhan. Mungkin saat ini kita di level yang susah sekali. Kita mau, kita rindu, kita ingin komunikasi sama Tuhan, tapi sepertinya ada tembok yang tebal. Ada tembok yang menghalangi kita. Mungkin salah satunya karena kita tidak bisa mengampuni orang lain. Salah satunya karena kita mengeraskan hati kita. Salah satunya karena kita mungkin dendam, saudara. Pahit, kecewa, marah. Firman Tuhan mengatakan, yang menjadi penghalang antara aku dengan kau adalah dosa-dosamu. Apakah tangan Tuhan tidak kurang panjang? Tuhan selalu ada buat kita, walaupun kita nggak sadar Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu dekat bersama dengan kita, walaupun kita tidak sadar Tuhan itu dekat sama kita. Doa yang menjadi kerinduan, doa yang menyadari di setiap langkah hidupnya, di setiap perjalanan kehidupannya, di setiap waktu demi waktu yang dia jalani 24 jam sehari, dia tahu Tuhan itu dekat sama dia. Sehingga untuk bikin dosa, untuk melakukan yang tidak benar, itu agak ngeri ya. Saudara, kalau kita sadari atau kita bisa lihat dengan kasat mata, Tuhan itu di sebelah kita. Ngeri ya kalau kita melakukan hal yang nggak benar-benar, nggak? Ngeri banget ya. Sekarang kan nggak kelihatan. Tetapi waktu doa itu sudah menjadi kerinduan, kita menyadari Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Lagunya luar biasa, kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Tuhan gak pernah. Hari ini kalau saudara merasa Tuhan meninggalkan, hari ini Tuhan ingin mengatakan, gak pernah Tuhan meninggalkan. Tapi Bu, gak pernah. Kehidupan yang kita alami saat ini adalah satu pembelajaran, satu level demi level yang Tuhan mau kita lewati. Dan kita kan mampu melewati asal kita memiliki kehidupan doa. Amin saudara? Kehidupan doa. Firman Tuhan mengatakan, next,
Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan Allah. Aku merindukan Engkau, Allah yang hidup. Rusa kalau nggak ada air, gimana mau hidup, saudara? Sama juga waktu kita menyadari kita nggak hidup nih kalau nggak ada Tuhan. Kita nggak bisa nih kalau nggak ngobrol sama Tuhan. Nggak bisa. Saya nggak bisa menjalani hidup tanpa Tuhan ada di samping saya. Bukan manusia, bukan pasangan kita, bukan orang-orang terdekat kita. Curhat kita pertama sama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Level yang terakhir, kita mulai komitmen untuk berdoa, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Setelah kerinduan kita, akan muncul satu komitmen yang tanpa disuruh, saudara, yang tanpa dipaksa. Komitmen untuk bersyafaat. Bicara mengenai komitmen bersyafaat, saudara, banyak orang berdoa syafaat itu sebagai satu pokok doa. Pokok doa. Oh iya, doa Tuhan, berdoa ya Tuhan buat ini, buat bangsa negara, buat ini. Pokok doa. Kita berdoa kalau dikasih pokok doa. Tetapi yang saya maksud di sini adalah satu komitmen. Komitmen berarti ada satu kehidupan doa. Kehidupan doa berarti ada sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Komitmen bersyafaatnya itu bukan sekali aja disuruh karena berdoa, karena ada pokok doa. Bukan. Tetapi komitmennya itu karena dari dirinya beban, rindu, tergerak oleh belas kasihan buat berdoa buat jiwa-jiwa, bersyafaat bagi Tuhan. Sadarilah saudara, saudara dan saya ada di tempat ini karena doa. Karena ada orang-orang yang berkomitmen berdoa bagi saudara dan saya. Tidak mungkin kita ada di tempat ini tanpa ada orang yang berdoa. Dan ada masih banyak orang di luar sana yang memerlukan doa kita. Dan Tuhan akan melihat, saudara, bahwa kehidupan doa itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, harus waktu doa jam segini, enggak. Kehidupan doa, maka firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa itu seperti itu, karena ada satu kehidupan yang tidak bisa berhenti. Amin. Firman Tuhan mengatakan next. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Syafaat kita yang terbaik adalah buat jiwa-jiwa, saudara. Syafaat kita yang terbaik adalah buat jiwa-jiwa. Saat ini saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita lebih banyak lagi. Sampai di mana level kehidupan doa kita? Sampai di mana kita merindukan Tuhan? Sampai di mana kita mau memiliki komitmen untuk berdoa dan bersyafaat? Amin, saudara. Saya yakin pasti di dalam kehidupan kita, di semua masalah yang kita hadapi, if you pray, kalau kita berdoa, apapun masalah yang kita hadapi, segala masalah yang kita hadapi, in God's control, dalam kontrolnya Tuhan. Bukan bicara mengenai jawaban doa yang kita mau, bukan. Maunya kita gini Tuhan, kita nggak bisa memaksa Tuhan dan mendikte Tuhan. Tetapi God is in control. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang terjadi
yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Amin. Kita melihatnya buruk sekarang, tapi 10 tahun lagi kita lihat bahwa itu adalah kebaikan buat kita. Amin. Segala sesuatu yang tadi mendatangkan kebaikan, just percaya saja. Kalau kita memiliki kehidupan doa, kita beriman, percaya. Apapun yang buruk terjadi hari ini, atau kemarin, atau yang akan datang, semuanya baik adanya. Amin. Baik adanya. Walaupun kelihatannya tidak baik. Mari kita bantu berdua. Mari kita nyanyi satu lagi. Lagu dulu. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan, kami belajar sama-sama hari ini Tuhan. Kami mau jemaat ini mengalami satu kehidupan doa, mengalami Engkau setiap saat dalam hari-harinya, menyadari Tuhan ada di setiap musim hidupnya, setiap waktu kehidupan. Tuhan gak pernah meninggalkan apapun yang kita lakukan. Tuhan gak mengatakan, oh, kalau kamu kan melakukan yang baik, saya ada sama kamu. Kalau kamu gak baik, saya gak ada sama kamu. Enggak. Kasih Tuhan itu gak pernah bersyarat, saudara. Kasih Tuhan itu tidak levelnya bukan karena kita melakukan kebaikan atau kebenaran. Kasih Tuhan itu agape, tanpa syarat. Hari ini Tuhan bicara di dalam setiap hati di tempat ini. Tuhan mengasihi engkau tanpa syarat. Tuhan memerlukan engkau untuk ada dekat dengan Dia. Mungkin kau mengatakan, Tuhan, tapi bagaimana ya Tuhan? Kelihatannya Tuhan tetap ada, saudara. Mungkin ada beberapa dari saudara mengalami ada di ujung tanduk, bingung, gak tahu mau mundur atau maju. Sepertinya masa depan suram. Dan engkau banyak waktu engkau menyerah dengan kehidupan ini. Dan kau datang ke gereja, ya sudahlah saya ke gereja aja. Supaya agak enakan dikit. Tapi hatimu sudah pasrah. Sepertinya masa depan saya suram. Tapi hari ini Tuhan ingin mengatakan kepadamu, masa depanmu penuh dengan cahaya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena engkau diciptakan untuk satu kemenangan demi kemenangan. Kau berusaha dengan kekuatanmu, aku tetap biarkan. Tapi bergantunglah kepadaku, firman Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Jangan takut anakku. Jangan takut. Jangan khawatir. Tuhan menjaga engkau seperti Dia menjaga perjimatanya. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berserahlah kepada Tuhan semua rencana-rencanamu. Jangan taruh di Tuhan di
di bagasi hidupmu. Tapi tahu Tuhan yang menjadi kendali dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Dan firman-Mu tinggal tetap dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Saya diingatkan kalau ada cerita tentang janda miskin saudara ya, yang memberikan mungkin di mata manusia tidak seberapa, tetapi di mata Tuhan dia sudah memberikan yang terbaik. Sama seperti kita saudara, Tuhan gak lihat nominalnya, Tuhan gak lihat seberapa besar saudara bisa berikan, tetapi apakah itu sudah berkorban, gitu. Sudah jadi sesuatu pengorbanan dalam hidup kita. Karena yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita juga mempermuliakan Tuhan dengan keuangan kita saudara. Ada di Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil petamumu dari segala penghasilanmu. Jadi kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Di 2 Korintus juga, 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi Tuhan tuh tahu hati kita waktu kita memberikan.
Jadi biar pada pagi hari ini kita memberikan dengan hati yang benar, dengan hati yang mengucap syukur. Saya ini mengasihi Tuhan, saya mau memberikan ini buat Tuhan. Bukan karena rutinitas, bukan karena aduh biar saya diberkati nih sama Tuhan, saya harus berikan. Benar saudara, cuma motivasinya kan kita nggak boleh transaksional ya di ini ya, sama hubungan sama Tuhan ya. Tuhan mengasihi kita apa adanya, sama seperti janda ini. Janda ini diberkati Tuhan, walaupun mungkin secara matematika orang manusia, dia kan ngasihnya dikit, gitu. Harusnya diterimanya dikit juga dong, enggak? Ini matematikanya Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan memberkati kita berdasarkan hati kita, saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih kami dapat ke gereja pada pagi hari ini, kami dapat beribadah di tempat ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang telah memberkati setiap dari kami, Tuhan, melalui pekerjaan kami, Tuhan, melalui keluarga kami, Tuhan, diberkati Tuhan. Aku percaya Tuhan, kalau Engkau juga mau memberkati kami lebih lagi, Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Dengan pada pagi hari ini kami hadir ke tempat ini mau memberikan yang terbaik dari hati kami, Tuhan. Dan ini pemberian yang berdasarkan kerinduan hati kami, Tuhan. Bukan rutinitas, Tuhan. Bukan karena kami ingin diberkati, Tuhan. Bukan transaksional, Tuhan. Tetapi karena kami mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarkan kami hari ini mau menabur benih. Kami percaya setiap benih yang ditabur tidak akan jatuh dengan sia-sia, melainkan akan menjadi bertumbuh dan juga berbuah, Tuhan, dan bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, amin. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, misi, dana pembangunan gereja, dan persembahan khusus lainnya, dapat bertransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah. Happy birthday kepada Nabila Hasna Amira pada tanggal 30 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Madulitua Lumbanggau untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you. Mari kita
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, dan mengucap syukur bahwa firman Tuhan yang berbicara buat setiap dari kami. Kami berdoa khusus buat saudara Ibu Nana Tuhan yang baru ditinggal suami tercinta Tuhan. Berikan penghiburan buat dia Tuhan hari ini Tuhan. Berikan kekuatan buat dia melewati hari-hari dia. Terima kasih juga Tuhan. Terima kasih untuk Kau sendiri yang akan beracara lebih lagi Tuhan buat hari-hari di depannya Tuhan. Kau yang membantu dia di dalam masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya dia ya Bapa. Bantu Ibu Nana Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga mau menutup ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami menutup doa berkat, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih, kekuatan, anugerah, kemampuan yang dari Tuhan akan menyertai Engkau di dalam setiap apa yang Engkau lakukan. Apapun yang Engkau lakukan akan dibuatnya berhasil. Tuhan akan menyertai Engkau dimanapun Engkau melangkah pergi. Tuhan akan menjagai Engkau dimanapun Engkau berada. Tuhan akan membantu Engkau di dalam masa-masa sulit hidup. Tuhan akan bersama Engkau di setiap waktu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus